Kehancuran peradaban Islam dinasti Abbasiyah. Puncak kehancuran kota Baghdad terjadi pada tahun 1258 Masehi. Kehancuran ibu kota mengiringi hilangnya hegemoni Arab dan berakhirnya sejarah kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Meskipun faktor eksternal, yaitu serangan bangsa Mongol begitu luar biasa dahsyatnya, namun ini hanya berperan sebagai senjata pamungkas yang meruntuhkan kekhalifahan. Ada beberapa faktor dari kemunduran Daulah Abbasiyah, seperti ketidakmampuan para khalifah mengurus negara, rasa tidak puas rakyat terhadap pemerintah, luasnya wilayah kekuasaan dan lemahnya ekonomi, persaingan antara faham Sunni dan Syiah, dan yang terakhir ialah serangan bangsa Mongol dalam menghancurkan kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Pada dasarnya, bangsa Mongol ini adalah kabilah-kabilah penggembala yang peradabannya sangat primitif dan ideologinya animisme. Oleh karena hujan tidak pernah turun selama bertahun-tahun di daerah mereka, maka tidak ditemukan tempat pengembalaan. Akibatnya, bangsa Mongol melakukan invasi ke berbagai bangsa, merampas dan merampok. Mereka mendatangi kota-kota yang ada di sekelilingnya untuk melakukan kekerasan dan kecurangan. Invasi yang dilakukannya tidak bertujuan untuk menyebarkan akidah, pemikiran atau peradaban mereka, melainkan untuk melakukan kerusakan semata-mata. Pada tahun 1220 Masehi, Genghis Khan, pemimpin bangsa Mongol, bersama pasukannya datang ke Bukhara untuk melakukan serangan atau invasi terhadap kekuatan Khawarizm. Pasukan Sultan Alauddin yang berjumlah 20.000 orang gagal menahan serangan Mongol yang berkekuatan 70.000 orang personil tentara. Dari Bukhara, Genghis Khan melanjutkan serangannya ke Samarkand pada tahun 1220 Masehi dengan 60.000 orang pasukan Mongol, menyebabkan kehancuran dan kebinasaan. Banyak penduduk Samarkand yang dibunuh dan ditawan. Selanjutnya, pasukan Genghis Khan terus melakukan serangan-serangan dan penaklukan ke kota-kota Kunji, Nisabur, Mazindahan, Rai, Bamazan, Qazwin, Azerbaijan, dan Tibris dan negeri Islam lainnya. Serangan-serangan yang dilancarkan oleh bangsa Mongol seperti yang diuraikan di atas merupakan masa-masa gelap yang meliputi dunia Islam dan merupakan tahun bencana dan kerusakan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Setelah bangsa Mongol berhasil menghancurkan beberapa negeri dan wilayah Islam, dari Asia Tengah sampai ke negeri Syam bagian selatan dengan politik kekerasan dan kebiadabannya, maka setelah Genghis Khan meninggal, dia digantikan oleh cucunya Hulagu Khan. Ambisi Hulagu Khan ialah dapat menguasai pusat peradaban Islam saat itu, yaitu kota Baghdad, dan memusnahkan Daulah Abbasiyah yang pada waktu itu dalam posisi lemah karena adanya perpecahan antara khalifah yang berhaluan Ahlus Sunnah dengan Amir Umaranya yang berpaham Syiah. Pada bulan September 1257 Masehi, Hulagu mengirimkan ultimatum kepada khalifah agar menyerah dan mendesak agar tembok kota sebelah luar diruntuhkan. Tetapi khalifah menolak tuntutan Hulagu Khan. Maka pada Januari 1258 Masehi, Hulagu Khan menghancurkan tembok ibu kota. Pada tanggal 10 Februari 1258 Masehi, Khalifah, Panglima, dan para fuqaha dengan dikawal 3.000 orang pasukan dengan membawa hadiah barang-barang perhiasan yang amat berharga, datang menuju pangkalan Hulagu Khan agar dia mau menerima permintaan damainya. Maka hadiah-hadiah tersebut diterima oleh Hulagu Khan, tetapi permohonan damai khalifah ditolaknya. 10 hari kemudian mereka semua dieksekusi. Hulagu beserta pasukannya memorak-porandakan Baghdad. Khalifah dan penduduk ditangkap.
Rumah-rumah dibakar. Tak sampai di situ, mereka juga menghancurkan perpustakaan yang syarat dengan manuskrip berharga. Sejarawan Ibnu Khaldun mengungkapkan manuskrip-manuskrip itu dilemparkan ke Sungai Tigris. Menurut catatan sejarah, air Sungai Tigris sampai berwarna hitam akibat tinta pada semua buku-buku dari berbagai perpustakaan dilemparkan ke sungai tersebut. Seorang cendekiawan Muslim, Al-Qalqashandi, menyatakan semua buku di perpustakaan khalifah hancur. Semua jejak dan bermacam-macam ilmu pengetahuan yang terkandung di dalamnya pun ikut musnah. Dengan terbunuhnya Khalifah Al-Mutasim telah menandai babak akhir dari dinasti Abbasiyah. Dengan serangan tentara Mongol terakhir inilah yang secara langsung menyebabkan hancurnya kekhalifahan Daulah Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi. Kenyataan pahit ini harus diterima oleh umat Islam saat itu. Betapa tidak, kekuasaan yang telah dibentuk sekitar 5 abad dan dibangun dengan pengorbanan yang tidak sedikit, ternyata lenyap begitu saja dalam waktu sekejap. Para sejarawan menggambarkan bahwa dengan runtuhnya Baghdad sebagai ibu kota negara Islam merupakan lembaran sejarah yang sangat menyedihkan dan menyakitkan sepanjang sejarah Islam. Bahkan mereka menyebutkan bahwa dalam perjalanan sejarah tidak ada peristiwa yang lebih buruk dan menyakitkan hati selain daripada peristiwa runtuhnya kota Baghdad. Wallahu a'lam bishawab.